Shalom, haleluya. Yesus ada di mana saja ada. Yesus ada di mana, kemanapun tetap ada. Yesus ada di mana, ada di hati kita. Yesus, Yesus, Yesus ada di mana saja. Yesus tahu semua, kalau kita bersih, Yesus ada di sini. Iblis yang takut, hai lari terbirik-birik.
tengah-tengah kita, supaya kita terlindung dengan tanda darah. Karena sekarang ini sampah telah merajalela. Tidak peduli orang Kristen, tidak peduli orang kaya, presiden sekalipun, rakyat jelata sekalipun, sampah merajalela ke seluruh dunia. Yang akhirnya tadi sudah berbicara mengatakan menakutkan, sekolah ditutup, olahragawan main sendiri, ya, olahraga main sendiri, kantor-kantor ditutup, semua kerja di rumah. Terus sudah makan apa? Dan hati-hati, firman Allah tetap firman Allah. Firman itu bisa menyelamatkan saya dan saudara. Haleluya! Saya dari tempat ini saya sama datang, kiranya ibadah ini membawa kemajuan iman harap kita, hingga hati dan pikiran kita diubah oleh firman. Sikap hati dan pikiran kita diubah, karena tahu, Tuhan itu tahu, ya, apa yang jadi cita-cita saudara dan isi hati saudara saya. Untuk apa dibangun menjadi bait Allah yang sempurna karena Dia sebagai Yesus, kepala dan mempelai surga kita. Dan selamat pagi saudara sekalian. Selamat pagi. Kami di GTK sudah mengadakan rapat pertemuan untuk membahas hal ini dengan serius dan sama saja dalam pengajaran ini. Tuhan mengutus kita dalam keadaan senang atau susah, karena akhir zaman. Ya. Banyak gereja, ya, banyak orang Kristen, tidak bisa tolong lagunya. Banyak orang Kristen tidak suka baca firman. Tidak bisa melihat, tidak bisa menangkap, dan telinga tidak mengerti. Ini membahayakan saudara, apalagi sekarang ngantuk. Rasul pun tidak selamat. Sampai kapan? Kota jadi sepi, Wuhan sudah sepi, Ancol sudah sepi, Italia sudah mulai sepi, tidak ada penduduk, sampai rumah nanti kosong, tinggal 10 pun itu Tuhan datang. Kalau sudah tidak sungguh-sungguh dan saya tidak sungguh-sungguh, kita sudah rapat bersama. Mari kita masuk dalam geraknya Tuhan, gerak pengajaran mulai Alkitab Dia. Tuhan akan selamat. Dan meskipun saudara, nggak usah takut, nanti pemerintah kasih makan minum. Berapa lama? Berapa lama? Itu pertanyaan. Kota sepi. Saya mau tanya, bahan makanan ini petani yang kerja, ya, petani kerja, semua kerja. Apakah dia tidak kena sakit corona? Memang dia robot. Makanan akan habis. Manusia tidak perlu pesawat terbang. Makanan itu nomor 1 untuk manusia yang bisa hidup. Kekayaan itu makro. Kalau tidak makan dia mati. Sebab itu Tuhan tawarkan, jangan bekerja untuk makanan yang membuat kita mati. Bekerjalah untuk Tuhan, yaitu percaya. Manusia hidup bukan karena roti, tapi firman yang keluar dari mulutnya Allah. Haleluya! Ini jaminannya. Ini jaminan saya dan saudara. Hidup mesti. Bangsa Israel telah dibiarkan selama 40 tahun, tidak lapar, tidak haus, tidak bajunya rusak, semakin diberkati. Kita berkumpul dan kita yang membuat firman Allah ini pasti terjadi. Ya, 1 jupak gandum, 1 dinar. Ya, 3 jelek, 1 dinar. Petani tidak bisa menanam.
Saudara sudah lihat baik. Kalau dulu diterangkan, saudara tidak akan jelas. Melawan menentang kebenaran firman Allah. Sudah melawan silakan. Ini sudah saatnya saudara berubah hati pikiran saudara. Setia dalam pelayanan ibadah. Gereja pun bisa ditutup seperti itu. Ya, tempat ibadah ditutup. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup untuk kita sekalian. Haleluya. Ini kebenaran. Mari kita suka baca, dibuka oleh kita mau. Baca, bahagia, mendengar, bahagia, melakukan itu selamat. Haleluya. Ini akhir zaman. Sudah tidak bisa main-main sekarang. Dan sampai orang berpikir dari kota ke kota lain akan ya di apa istilah di karantina 14 hari. Di karantina 14 hari. Mau kemana 14 hari? Kita berdoa ya supaya KKR ini tidak terhalang soalnya. Jangan takut. Memang kita juga bahas. Saya kalau Tuhan sudah buka tidak ada yang nutup. Tapi itu saya serahkan tidak Tuhan yang jadi. Ya. Mari sungguh-sungguh kita. Jangan main coba itu kamu dasar harap kalau ibadah itu jangan di luar. Jangan suka mengira di luar. Kapan kau akan selamat? Kalau terjadi apa-apa siapa yang tanggung jawab? Siapa? Juga sidang jemaat. Saya sudah anjurkan kalau melapor buku satu maka di kita gereja jangan keluar. Ini bahaya. Gak tahu di sana ada apa, tapi gereja pasti aman. Haleluya. Di luar tidak aman. Hanya dalam lindungan Allah. Bangsa Israel sampar lewat karena ada darah Yesus. Saatnya sekali. Ini sudah akhir zaman. Kita lihat pertumbuhan manusia pada akhir zaman. Karena kedatangan Tuhan itu zamannya Nuh dan zamannya Lot. Kalau zamannya banjir sudah punya kapal hidup. Tetapi kalau banjir zaman Lot tidak ada satu manusia yang selamat. Hanya yang melindung dalam tabernakel Allah tidak terbakar. Karena waktu sudah membantu kita melewati menyeberang itu, dan kita ada di ujung keselamatan. Kita main dicampur memuji Allah. Ini nubuatan firman Allah. Kami membahas ketika ini saat. Jangan tolak kasih karunia Allah, kasih Tuhan. Lewat mengajar pula Alkitab ini. Keras tapi menyelamatkan. Lubuk menuju kebinasaan, terserah dan pilih. Sebab itu kita dengan firman Allah dengan tema kejahatan manusia. Saya tidak mengarang-arang persiapan ini, ya, tema ini kalau tidak salah sudah 4 tahun yang lalu saya siapkan. Saya punya buku panduan. Setiap minggu itu ayat ini berurutan seperti minggu-minggu saya melayani Tuhan. Dan pada hari ini tanggal 15 bulan 3 tahun 2020 ayat ini sampai. Saya bukan karang-karang, karena suasana gini saya pakai gini enggak. Ya, buku saya tiap lembar tiap minggu. Dari habis ini, minggu berikutnya sudah ada tema. Ya, ada tema firman Allah yang harus disampaikan tiap minggu. Karena waktu saya baca, saya berdoa, Tuhan tulis ini. Nah, tulis ini, saya tulis. Kapan disampaikan Tuhan? Ya sesuai dengan kehendak Tuhan, nanti itu kan pasti maju sampai nanti firman Allah disampaikan pada umat jemaat dan jemaat Tuhan. Saudara, jemaat Tuhan
miliknya Tuhan. Ayat 1 sampai 8. Baca ayat 6, ayat 1 sampai 8. Lihat, ini sudah akhir zaman. Kita melihat kejadian yang dasar bersama ayat 1 8. Pasal 6, kejadian. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Iya, ayat 1 sampai 8. Kejahatan manusia. Iya, kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak, Iya, manusia bertambah banyak di muka bumi. dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, Iya, maka anak-anak Allah melihat iya. bahwa anak-anak perempuan Manusia itu tambah cantik. lalu mereka mengambil istri Ya. dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa yang penting aku hantam saja. Kami cerai, gak sedang dicerai, kawin lagi. Ya, anak manusia kan gitu. Ya, kita salah. Ada Allah melihat aku, jangan tertarik. Anak Tuhan banyak kok. Terus Berfirmanlah Tuhan, rohku. rohku tidak akan selama-lamanya tinggal Ya. di dalam manusia, karena manusia itu Adalah daging. tetapi umurnya akan selama. Dibatasi umur 120 tahun. Pada waktu itu orang-orang raksasa akan Iya, raksasa di bumi. dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah mengambil Nah. anak-anak manusia, anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang Orang-orang yang gagal, kasar, zaman pembangkalan. orang-orang yang bernama Iya, orang kenamaan. ketika dia Tuhan Iya. bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu Membuat kejahatan semata-mata. maka menyesallah Tuhan Bahwa bahwa yang telah Tuhan menyesal membuat manusia di bumi. dan hal itu memilukan hati. Sakit hatinya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan Manusia. yang telah kuciptakan itu Ya. dari muka bumi. Terus Baik manusia maupun hewan, binatang-binatang melata, burung di udara. sebab aku menyesal Iya. bahwa aku telah menjadikan mereka. Iya. Tetapi Nuh. mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Haleluya. Mari untuk selamat seperti itu Tuhan menyediakan bata ya, untuk menyelamatkan manusia. Anak-anak Tuhan mempersiapkan tabernakel rohani. Tabernakel rohani. Siapa manusia? Itu keturunan Kain. Yang menggagalkan korban yang disukai oleh Tuhan. Habel mempersembahkan domba sulung yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan paling senang. Baunya harum, Tuhan menerima. Kain sembarangan saja. Asal ibadah, asal melayani. Ini tidak bisa melayani itu main-main. Ya, asal aku senang, aku nyanyi, aku senang, aku tak nyanyi. Itu Kain. Ditolak lagi. Seperti Matius 7. Engkau berbuat jahat. Ini Alkitab untuk keselamatan kita. Tapi hebatnya, manusia yang sudah dimarahi Tuhan, Tuhan menyesal. Mereka perempuannya cantik-cantik. Sampai anak-anak Allah keblinger. Ya, matanya belum, ya, alisnya bulan sabit, ya, bulu matanya ya, seperti bulu ayam kan, ranting, bibir merah, hidung mancung. Nuh menceritakan tentang keselamatan harus masuk materai Nuh. 100 tahun Nuh khotbah. Orang kelas hati seperti nubuatan firman Allah. Melihat tidak bisa lihat, mendengar tidak mengerti. Jangan sampai mereka itu melihat bisa lihat, telinga bisa mengerti.
supaya mereka itu bisa bertobat. Zaman akhir kalau saudara tidak berubah sikap hati, saudara dijadikan untuk binasa. Tuhan tidak peduli. Tuhan ciptakan saya dan saudara. Saya dan saudara ini cipta Allah. Kalau saudara Tuhan sakit hati, ya, nggak ada obatnya. Kalau manusia sakit hati masih ada darah Yesus, ada firman Allah masih bisa diobati. Tapi kalau Allah sakit hati pada manusia, saudara mau kemana? Saya cerita ajar anak-anak kita dengan firman duduk, jangan biarkan keluyuran. Memang kita berkumpul, inilah pergumulan nikah. Kenapa? Nikah itu inginkan melahirkan anak ilahi, jangan raksasa. Inilah orang raksasa yang diusir Allah, yang dibunuh oleh Daud dengan bangsa Israel. Sampai ada jarinya 6, dari tangan kiri 6, kanan 6, kaki 6, dari jarinya itu 24. Lahir itu. Sudah bisa melihat di dunia ini. Raksasa lah. Dan ada keanehan. Jari kelebihan. Kepala kelebihan. Sampai dempet. Inilah kesalahan manusia yang digamini anak Allah, orang Kristen. Mari kita lahirkan benih ilahi. Meskipun ada kelemahan kekurangan, tapi mereka masih ada benih ilahi. Kita yakin firman Allah akan menolong. Haleluya, amin. Mari kita baca Maleakhi 2. Maleakhi pasal 2. Soal nikah, jangan nikah keliru. Soal nikah, jangan suka berkelahi, nangis saja. 14-16, jangan suka berkelahi. Jangan ditipu iblis kita. Ini kan jadi orang Kristen, melainkan sebab mereka berusaha menggagalkan supaya kita tidak melahirkan anak ilahi. Ini paling kedua, 14-16. Maleakhi pasal 2 ayat 14-16. Iya. Dan kamu bertanya, kenapa menjadi saksi? Iya, kita suami istri ini ada saksi Tuhan Yesus. Iya, tidak setia. Iya, istri dalam perjanjian, jangan mau diceraikan, jangan istri emosi, suami emosi, kita paling suci. Ini kerjanya setan, saudara, bersatu. Jangan usah berbantah, ajak, ayo kita berdoa saja. Gak ada yang benar kita. Istri bela diri, suami bela diri, berkelahi terus. Kenapa? Saling merendahkan, saling merasa dirinya suci. Gak usah kita orang berdosa. Kalau terjadi gini, ingat, wah ini kerjaan setan. Ganggu pernikahan saya, rumah saya dengan suami istri. Karena Tuhan mau memberikan benih ilahi dalam kehidupan kita. Jangan nangis, ribut jadi. Tuhan benci itu, gak suka itu, harus setia gitu. Dulu kan main, aku cinta pada bahasa Inggris, I love you, I love you too. Ya, jangan sampai tugel bahasa Jawa. Itu betul sungguh-sungguh. Ya, ada masalah, itulah persatuan. Ya, bayangkan orang yang ya, dari luar dimasukkan dan mesti sakit. Ya, barang dari luar dimasukkan dalam kehidupan kita, masuk dari satu waktu sakit itu, gesekan mesti jadi. Tapi ingat, dalam pernikahan kita orang Kristen, Tuhan ingin benih ilahi. Anak Tuhan bukan anak raksasa, ngawur, menangnya sendiri, gotok-gotokan, menghina satu dan lain. Tidak boleh. Itu tubuhmu, itu kepalamu lah istri. Suami itu kepala, istri tubuh. Jangan melukai, Tuhan melihat ini. Terus bukankah Allah yang esa, ya, tidak ingin mereka kafir dan ini ada daging dan roh
ingat ada roh. Daging itu tidak waris surga, tapi roh itu yang waris surga. Terus Karena matanya ini loh. Jadi jaga diri kita. Jangan setia pada istri dan pada suami, terhadap istri dan masa mudanya. Terus membenci perceraian, ya. Terus firman Tuhan semesta alam. Dan janganlah ini loh. Bahkan bisa tempat tidur pun tidak boleh. Ya biasanya godok tidur di tempat lain, makan di tempat lain. Ya, makan bersama saja. Loh, bukan berarti nikah saya baik juga. Ya, kalau saya punya istri marah, aku begitu salah enggak sih. Berdoa saja, doa. Gak usah bantu, biarkan saja. Kita ini berdoa saja. Hanya menciptakan supaya Tuhan izinkan kita melahirkan anak-anak benih ilahi. Haleluya. Gak untuk kamar banyak, bukan saja. Gak, kalau firman Allah gak boleh bisa. Gak boleh bisa. Kalau bisa itu bodoh kita. Saya sudah kasih tahu, kalau ada kelas, ada perkelahian cepat damai. Sebab Tuhan sudah memberikan berkat mungkin minggu depan, mungkin 1 bulan, mungkin 1 tahun. Puas godok-godokan, cuma berkat itu murad marit gak karuan. Buktinya apa? Pilih dibantu, nasi dibuang. Tuhan melihat itu, tak berkatnya pun kau buang juga. Ya kan? Semua dilempar, pakaian dilempar, semua kali dilempar. Tuhan kan lihat, turun. Jadi berkat itu apa? Untuk dibuang ya? Jangan. Saya ingat kalau ada perkelahian, salah paham suami istri. Itu Tuhan sudah siapkan berkat. Iblis yang suka sudah berkat. Iblis dan suka kalau kehidupan kita ini dimuliakan, dan suka. Cuma kalau tetap dan berkat, itu tujuan setan. Satu tes, setan gosok hatimu, ditiup hatimu, ditiup telingamu, ditiup mulutmu, saya ngomong terus. Tutup itu mulutmu. Tuhan tak suka itu. Ini pengalaman saya. Saya suami saya ada salah. Saya meminta saya tetap sebaik, tetap baca kitab suci, tetap baca kitab suci. Mata ini kita diajar dalam perjanjian baru, karena pengalaman perjanjian lama. Sampai raja yang paling hebat selalu mau jatuh. Ya, kalau poligami, sampai punya istri 1000, bukan main gak puas 1, 1000 melenger. Ya, 1 saja kita pusing. Ya, 1 saja kita pusing. Gak bisa tidur bukan bisa tidur. Ini banyak orang tak bisa. Bata persekutuan gasan, pengajaran mempelai Alkitabiyah, bangun untuk Kristus, tabernakel Allah, 3 tingkat. Batra ini sama yang nutup, Tuhan yang nutup, yang buka juga Tuhan. Itu ditujukan pada sidang Jumat Philadelphia. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada yang bisa membuka. Philadelphia, kasih persaudaraan, pintu terbuka untuk saya dan saudara. Haleluya. Berani menutup, menghadapi yang membuka, yaitu Tuhan. Jemaat setan. Dan kita lihat rusaknya manusia didikan. Dan di pernikahan itu rusaknya manusia. Yaitu kami dengan manusia,
anakku. Karena Tuhan itu inginkan kita menikah itu melahirkan benih ilahi. Sebab itu kita berjuang. Melahirkan anak kita serahkan di gereja. Supaya bukan orang tua yang jaga, tapi Tuhan terus menjaga firman-Nya. Kita bergumul untuk mendidik anak ini. Benih ilahi kita tanamkan dalam baca kitab suci. Ya, mendengar ibadah. Ya, diajak anak-anak kecil itu menyanyi dan kur, mulai suka menguji mulutnya. Ya, mendengar nyanyian itu, mendengar musik, mata membaca, ya, kata-kata itu dilatih sampai pemuda. Tapi saya ada pemuda-pemuda itu banyak hilang. Ya, kenapa tidak sudah baca lagi? Keluyuran dan meninggal. Ini sayang. Ini akhir zaman, ya. Jadi kalau sampai binasa, gak bisa salahkan orang tua. Orang tua sudah berjuang membesarkan anak, sudah bisa kuliah, bapaknya bodoh karena petani atau dari sekolah tinggi, 5 SMA, dia kuliah, lawan orang tua, merasa dia pintar. Ini loh teman manusia, iblis menggodok anak kita. Diingatkan gak mau merasa pintar. Mana aja berdiri, kita berjuang, berdoa ya. Kita berdoa ya. Kita mau kutuk kita, saya itu anak saudara, anak kita. Kita berdoa, kita berkumpul, habiskan diri kita untuk melayani Tuhan. Pasti anak kita dari benih kita selamat. Haleluya, akan kembali kepada Tuhan. Orang tua jangan putus asa, mogok dalam sebagainya. Jangan. Ya, karena ini Tuhan inginkan benih ilahi itu ada. Ya. Ini yang Tuhan inginkan. Ya. Jadi kalau kita lihat ini, kita baca ini, ada 3 tahapan yang di sini. Di Kejadian 6 ayat 1-8. Pertama, nikah sembarangan. Ini tantang kita yang tadi sudah dibacakan, ngawur. Nikah dengan anak manusia, ya. Tadi kita sudah baca, yaitu ayat yang kedua dan 3. Kedua, manusia dalam hati dan perbuatannya jahat. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu keselamatan lewat Nuh dengan masuk bata, buat bata. Kenapa pengajaran oleh Alkitabiah ini ada pada akhir zaman? Karena untuk menampung berikan pembangunan tubuh Kristus, nikah-nikah yang disucikan oleh Allah, nikah yang disucikan oleh Allah. Nuh, istrinya, anak, dengan menantu, berikan pekerjaan untuk bangun bata Nuh. Kalau kita pikir Nuh hanya dibantu dengan anaknya 3 dan menantunya 3 dan istri 8 orang bekerja. Nuh dan anak-anaknya laki-laki kerja. Bagian belakang istri dapur menyiapkan makanan. Dari rumah tangga itu ada tugasnya masing-masing. Kalau sampai tidak ada yang masak, Nuh tidak bisa bangun batra, tidak selesai. Ya. Tidak selesai bangunan itu. Padahal itu untuk kan siapa saja yang mau, tapi tidak ada yang mau. Ya. Sampai waktu zamannya Lot, ya, zamannya Lot, dipertahankan hal yang benar ini. Abraham berdoa, Tuhan, kalau ada 50 orang di jalannya, apa kau bunuh Sodom Gomora? Tidak. Kurang 5. Tidak. 40 itu? Tidak. 30? Tidak. 20? Tidak. 10? Tidak. Habis 10 itu Tuhan seperti tidak mengatakan kurang 5 lagi seperti yang di atas. Tuhan tidak mau. Apa yang sudah tulis 8 orang selamat, tetap 8 orang selamat. Akan apa itu agak kebangkitan. Gereja Tuhan melewati proses mati dan bangkit dan dimuliakan. Haleluya. Inilah tubuh Kristus.
kita mengajar pula Alkitab ya, dalam terang tabernakel berhala dengan pemahal bina. Mereka hanya jiplak nyontoh semua yang ada di dunia ini jiplak. Ya karena kami ini latar belakangnya banyak saya dari kafir saya bisa kenal Tuhan. Mereka mencontoh tabernakelnya Tuhan, korban di halaman, cuci di halaman, masuk ibadah. Ya. Dengan semuanya diatur seperti tabernakel. Ya, tapi puncaknya menyembah berhala dan Tuhan yang Esa. Ya, ini Tuhan inginkan kita keluar dari manusia, melahirkan raksasa, melahirkan orang yang dihukum berbuat jahat. Hebat, orang dunia itu hebat, rumahnya hebat karena dia yang menemukan itu. Main musiknya hebat, ya, waduh, juga bahan-bahan keramiknya mereka kita. Tapi ke alat-alat senjata yang mereka gunakan, itu mereka menemukan duluan manusia. Ini tadi baca di Kejadian 5-nya, saudara akan melihat. Ini kita bahas di Kejadian 6. Saya itu hebat gini, ini manusia tertarik, kita rasa tertarik. Ya, kita melihat. Kita bisa nikmati, tetapi kita tidak tertarik dengan pola kehidupan manusia. Pola kita tabernakel kerajaan Allah, tubuh Kristus. Ya. Supaya kita disebut anak-anak Allah, laki-laki maupun perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan. Ya. Sebagian kita ini mengerti bahasa kita, bahasa kasihnya Tuhan. Kalau kita campur dengan manusia, tidak ngerti bahasa kasih. Kenapa dunia dengan orang Kristen raksasa yang ada, nafsunya gede, berkelainya gede karena merasa gede, merasa hebat. Orang kalau merasa rendah hati tidak suka berkelahi, menghindari hal itu. Perkara kecil jangan diungkit-ungkit, salahnya jadi gede, nggak usah. Kalau saya kecil diadakan, ya. Kalau perkara besar dijadikan kecil, jangan kecil diungkit-ungkit jadi besar, bertumbuh-tumbuh jadi raksasa itu. Ya. Kalau perkara kecil dimatikan, ditiadakan, tidak usah diungkit-ungkit, nggak usah. Perkara besar dikecilkan supaya bisa disingkirkan. Kita ini anak Tuhan. Kalau sampai terjadi perkawinan ini, saudara sendiri bingung bahasa apa yang digunakan, tidak ada bahasa kasih. Kasih, pasti, lemah, lembut. Kasih, pasti. Nehemia 13 ayat 24. Contoh, anak-anak yang lahir tidak mengerti bahasa Israel. Kawin campur. Begitu juga orang Kristen dalam dunia, bahasanya dunia toh aja. Tidak ada bahasa Kristen. Anak Tuhan tidak ada. Mari di sini tulis. Ini disucikan pasal 13 Nehemia. Nehemia 13 ayat 24. Ya. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain itu, dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Nggak tahu. Ya, orang Kristen kalau sudah kawin dengan kafir, ngomongnya kafir terus. Saya itu kita di Korintus dikatakan ibadah, ada ibadah supaya anaknya jadi kudus, baik itu perempuan maupun laki-laki, supaya kudus, supaya mengerti bahasa Kristen, bahasa Tuhan. Jangan kafir tok aja. Ini akan dibinasakan di zaman now nanti. Zaman Lord kita masuk ini zaman akhir ya. Kota jadi sunyi ya. Kota sunyi, rumah kosong. Rumah kosong, apalagi saya tadi dikatakan wacana ya, masih ada ya. Masih wacana ya. Anak tidak bisa sekolah, ikut.
Sampai kapan? Nggak tahu. Pegawai juga dari libur, kerja di rumah masing-masing. Sampai kapan? Terus ya tadi dalam saya panggil ya, salah satu panitia ya KKN. Terus berapa lama orang petani itu bertanam di luar? Saya itu harga mahal. Kenapa? Mereka menanam padi buah di rumah, disebut apa, pakai paralon. Itu mahal ya. Mahal itu. Semuanya ditanam di polybag. Saya satu cupak gandum, satu dinar. 3 jelai, 1 dinar. Karena itu bukan bisa hektar, tidak bisa. Pakai polybag. Ada makanan, tapi kan Tuhan jamin saudara. Haleluya. Amin. Ditulis itu. Anggur tidak boleh dirusak, minyak tidak boleh dirusak. Jaga nikah saudara, jaga ibadah saudara. Jaminan kita tidak akan mati. Manusia hidup bukan dari roti, tapi oleh firman yang keluar dari mulutnya Allah. Amin. Dan saya ke Filipina, saya mengunjungi satu hamba Tuhan. Dia punya tanah 1,5 hektar. Dia bilang apa? Pak, kami siap untuk perang antikris. Walaupun 1 juta gandum, 1 dinar. Karena dengan tanah saya tanam, saya pelihara ayam, ikan, tanam padi, jagung. Biarpun ada itu, kami tidak perlu itu. Karena saya bikin sendiri. Kalau ada 2, nanti ada 3, ada 4, ada 5. Adam pertama itu daging yang diberikan roh dari makhluk hidup. Istrinya satu Hawa. Ya? Karena Hawa sudah jatuh dalam dosa, sikirkan, tak cipta Hawa lagi, tidak ada. Adam itu mengerti firman Allah, paham firman Allah, dia rumah Allah, rumah doa. Dia tahu, dia tidak mau terpisah dengan istrinya. Ya. Kalau istrinya sudah berdosa, mati, dia turut mati. Itu kasihnya Yesus pada saudara saya tukang berdosa ini, jahat ini. Kita jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus mati jauh-jauh untuk saya dan saudara supaya kita masuk surga. Haleluya. Itulah cintanya Adam pada Hawa. Tidak mau terpisah, mati bersama, bagi bersama, dimuliakan bersama. Itu Tuhan, tujuan Tuhan. Ditulis dalam doa di situ. Satukan mereka Tuhan dengan aku dengan mereka jadi satu. Seperti kau Bapa dengan aku satu. Supaya mereka dengan aku satu, aku dengan Bapa satu. Ketiganya menjadi satu di dalam keselamatan. Haleluya. Ini Tuhan nyatakan sejak awal bukan begitu. Tuhan ciptakan Adam 1, Hawa 1, tidak ada Hawa kedua atau Adam kedua, tidak ada. Tidak ada suami 1, suami 2, masih hidup kecuali mati. Kecuali mati. Ya. Jangan pikiran dunia, daging. Kalau tidak, mati dulu. Kalau kita tanam daging, tujuannya adalah neraka. Kalau roh hidup. Kalau tiada, enggak 7, 8. Manusia dari kita campur dengan itu, mati, terhukum namanya, tenggelam, habis. Karena peduli orang tua ke anak-anak, ke bayinya, daging-daging, kebinasan. Jangan tanam ini. Tuhan yang jangan sesat, dari gereja sesat, hamba Tuhan sesat, anak Tuhan sesat. Ya, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Firman Allah tidak boleh diotak-atik maunya orang. Tidak bisa. Harus takut sama Tuhan. 7. Galatia pasal 6 ayat 7-8. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya Jangan main-main dengan ibadah ya. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan.
Dan kalau akhir zaman masuk neraka semuanya. Terus Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ya. ia akan menuai hidup Hidup. yang kekal dari roh itu. Haleluya. Haleluya. Philadelphia. Kasih bersaudara. Kalau kita ini semuanya adalah saudara di dalam tubuh Kristus. Kita pupuk ini kesungguhan hati. Ya, jangan sampai meninggalkan ibadah. Kadang-kadang orang tidak bisa nangkap meninggalkan Tuhan. Nah, kita dikasih sakit ini cuma tahu kapok kok. Gak ada keselamatan. Ini penyakit luar biasa menyerang. Indonesia katakan tidak ada. Hei, 1921 di Sulu 3 mati 1. Di Jakarta pusing 7 keliling. Ya, Batam saya dengar ada masih di karantina. Jangan kita lalai, jangan kita tidak waspada. Tuhan tidak mau memainkan. Nah, Tuhan di sini sungguh-sungguh. Firman Allah ini benar. Ini rancangan Allah bangun batu. Ini rancangan Allah bangun tabernakel. Dan sekarang zaman akhir membangun tubuh Kristus. Gereja membawa istrinya supaya dari pasangan yang Tuhan berkati dan selamat. Suatu dari hal-hal hawa nafsu. Yang saya ingatkan kalau ada nikah, ada salah paham dengan istri, salah paham dengan suami, dikasih selera, dikasih gebok untuk karena kau mau diberkati, mau dipakai, mulut timur berkait dengan istri, mulut mau dipakai, mulut mau diberkati, berkat makanan yang banyak, digunakan cuma ngomong. Kapan makannya? Kapan menghidupkan kita jadi saksi? Betul, ya, jangan gunakan untuk menyembah. Lo jangan mengatakan, ya, saya ini sebenarnya pengantin baru, nikah baru sekarang ini. Mesti ada salah pahamnya. Yang lama saja ada, apalagi sama. Ya, pastilah ada kekeliruan. Tapi gunakan firman. Saya tahu saya pakai gini. 1 minggu atau 1 bulan juga Tuhan akan berkati kita. Iblis dan suka sudah diberkati. Sebab itu diajak berkelahi. Ya kesinggung dengan kata-kata cuma kecil aja. Tersinggung dengan perkara yang kecil. Abraham, Tuhan itu suami dari kita, ya. Hosea katakan pasal 2, Tuhan itu suamiku, Tuhan itu suamiku. Haleluya, amin. Ini rahasia suka. Sudah saatnya orang yang suci tambah suci, ya, yang benar tambah benar, tapi yang najis tambah najis, yang cepat tambah cepat. Ini dibukakan. Sekarang kita ini dapat akhir. Ya, dari penyakit campak, penyakit campak kalau ini dalam pekerjaan namanya. Ya, hampir mirip bahasa aslinya. Corona apa? Corona apa? Jadi, kalau kita melihat corona, campak semakin besar lagi. Supaya kenapa firman Allah, kota jadi sepi, ya, rumah kosong. Kita kemarin rapat ke pagi, diperhitungkan saya harus kembali ke Surabaya jam 12. Ini nggak bisa, karena kita bahas keselamatan jemaat. Tanya, apakah boleh? Yeremia 32:9. Kita sudah lihat kan? Tuhan hati kita tahu, cita-cita kita tahu. Untuk siapa? Kita khotbah untuk kemuliaan siapa? Tuhan tahu. Ya. Yeremia 32:19. Yeremia 32 ayat 19. Ya. Besar dalam rancanganmu dan Agung dalam perbuatanmu. Matamu Matamu terbuka terhadap
segala tingkah anak-anak manusia, dengan mengganjal setiap orang sesuai dengan tingkah sesuai lakunya dan sesuai dengan buat perbuatannya. Jangan kita butuh ditipu iblis, maunya sendiri. Hamba Tuhan itu dolos, tidak punya kehendak sendiri. Bahkan kemarin di akhirnya kita pertemuan suruh baca Injil Lukas. Nah, hamba yang kerja waktu pulang bukan untuk suruh makan, tidak. Siapkan aku makanan. Siapkan sampai aku selesai, setelah itu kau makan. Dan kau katakan aku hamba yang tidak berguna, melakukan apa yang kau kehendaki. Dan kebetulan itu dengan tuanya belum makan, kita makan duluan. Wah, itu ini sekarang saya ajar istri saya tadi. Firman Allah sudah jelaskan ini. Kemarin juga dibahas untuk mendidik anak-anak berhasil. Jangan ya ditutup dan tutup. Jangan mengangkat jemaat jadi pendeta muda atau pendeta. Bikin susah kita dan malah ngatur kita. Jangan apa tuh ada orang kaya mau keluar ya. Nanti kan saya kasih jabatan pendeta. Ini sekarang kita jadi untuk apa? Mengikat dia untuk kebiasaan. Ya, nggak boleh. Yang ngangkat jemaat itu jadi pendeta muda atau pendeta, nggak boleh. Itu nggak benar. Banyak kan gitu. Ya, separuh pendeta semua. Apa sekolah kitabnya? Gelar pendeta itu susah. Ya, saya alami. Beliau juga ceritakan. Untuk jadi hamba Tuhan pendeta itu harus ngepel, nyapu, bersihkan WC, ya, menurut apa yang disuruh oleh gembalanya. Nurut, makannya bubur tiap hari. Sekarang kerja sedikit, makanya minta ayam goreng. Ya, ini tidak enak, itu bukan tipe hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu apa yang kita terima, kita makan. Saya bekerja di sini ada juga bekerja. Ya, kalau dulu makan labu 6 bulan ya, ras 6 bulan ya, makan labu tok 6 bulan. Coba sekarang. No. Udah. Amsal 1:30 saya 33. Amsal pasal 1 ayat 30 sampai 33. Ya. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Iya. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, Ya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa Biarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, Amin. terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Haleluya. Ini jaminan Tuhan untuk penyakit corona. Saudara percaya? Ya, Tuhan selamatkan kita. Jelas. Tuhan melihat, mau tidak mendengar firman Allah. Ini jaminan. Bangsa nanti manusia cari Tuhan lari-lari. Ya karena sudah kadung selamat bagaimana? Kalau bantaran sudah tertutup bagaimana? Tidak ada selamat. Sebelum kemurahan tertutup, mari kita sungguh-sungguh. Jangan kita sudah menerima pengajaran pemerintah kitab dia ini. Ini sudah tinggalkan. Ketinggalan. Orang terlambat ketinggalan seperti pacara yang bodoh. Ditolak oleh Tuhan karena kita jahat, bodoh. Jangan bodoh kita ini. Kita sudah terima pengajaran. Ya cuma saya ingat nanti bulan Juni 150 negara ya, mau datang. Wah ini bisa masuk. Di Indonesia saja sudah mati sekarang. Ya, orang yang kena daerahnya ada sakit corona
ke daerah lain yang tidak ada corona. Ini perlindungan Tuhan ya. Ditulis di Amsal dengan jelas. Ya, dengan jelas Tuhan sanggup melindungi jemaatnya. Ya. Yang taat firman Tuhan dan dengar akan hidup aman. Akan hidup aman. Akan hidup aman. Hidup aman. Itu kalau dengan firman Allah aman. Ya. Sebab itu kita harus selalu berdoa. Tuhan, pisahkan aku dengan kefasikan. Ya, jangan lupa dekat kepada Tuhan. Pisahkan aku dengan kefasikan orang-orang fasik di sekitar kita. Sekarang mereka menangis. Sudah lihat di Wuhan. Orang tidak bisa keluar, sepi kota itu, mati. Orang tak boleh keluar dari rumah. Pemerintah jamin makanan. Jamin makanan. Tapi berapa lama? Coba itu masalahnya. Haleluya. Ya, saya kaget dan lihat 60 juta untuk tandon makanan. Ya. Gudangnya seberapa besar ya? Mazmur 141 ayat 14. Mazmur 141 ayat 14. Itu untuk jaga kita betul-betul. Sekarang saudara tidak bisa main-main. Ini corona ini, saudara kena atau tidak kena, mau ibadah atau sudah mau kena, terserah. Nah, saya tidak paksa, cuma ini firman Allah yang harus saya sampaikan. Karena kita kumpul di TTK, siapa yang mau diutus? Mau dengar atau tidak dengar? Mereka mati atau tidak mati, tergantung mereka sendiri. Ya. Ayo, Mazmur 141 ayat 14. Tunggu dulu. Ya, sampai ayat 10 lah ya. 10. Mazmur 141 ayat 10. Ya. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah berlalu. Amin. Haleluya. Jatuh. Indonesia dikatakan kata corona. Jatuh sih. Jatuh. Tapi kita akan berlalu. Ya, berlalu. Kita tetap jalan. Sampai mau diutus, itu saja. Haleluya. Sudah mau diutus Tuhan? Sudah mau diutus Tuhan? Dibekali keselamatan. Ya. Jadilah perempuan Samaria sesuai dengan apa yang disampaikan kesaksian. Itu saja. Hiburan. Apa yang Tuhan ceritakan dilakukan. Kalau mereka itu waktu perempuan boleh ngajar, nggak ngajar. Perempuan ini tidak mengajar. Perempuan ini bersaksi. Maria atau Maryam, ya, kakaknya Musa. Mereka menyanyi. Kalau menyanyi ya boleh lah. Tidak ada firman. Untuk menyanyi nggak boleh perempuan, nggak ada. Cuma mengajar, menyuruh laki-laki nggak boleh. Sebab itu kalau istri apa-apa, jangan suami itu seperti bawaannya. Ini artinya saya nggak boleh minta tolong Mas, bisakah begini atau kantor. Itu kan benar bahwa ini keliru, kalau ini sudah keliru. Yang benar minta tolong. Jadi perempuan tidak boleh mengajar dan tidak boleh menyuruh, ya, kecuali dia pekerja. Kepala yang boleh menyuruh karena dia mau. Tapi kita tidak usah takut. Ya. Saya himbau
penampungan. Ya, saudara yang punya rumah mau mendirikan rumah untuk menampung hamba-hamba. Ya, jadi jelas. Karena apa mereka sampai ya, jadi orang fasik? Karena kehidupannya ini seperti ini, tidak mengerti firman, tidak melaksanakan firman. Kalau ada apa-apa, salahkan pemerintahnya, salahkan temannya, pemerintah lagi. Enggak, karena saudara tidak dilengkapi perlindungan dari Allah. Tuhan sudah berikan perlindungan, pasti kita sehat dan pasti selamat. Haleluya. Ini Tuhan katakan dalam Petrus ini seperti zamannya Nuh. Nah, diingatkan kalau kita ini sudah bertobat, hati nurani minta baik, minta hati nurani yang baik, mengubah hati, membentuk hati jadi hati yang baik, bukan hati yang fasik, ngomel buntu, lawan lagi. Ya banyak zamannya Nuh itu begitu, tidak taat. Di tengah-tengah ketidaktaatan, hanya Nuh yang taat dengan keluarganya. Ini yang buat dia selamat. Nikah yang dikuduskan oleh Allah. Kita baca ya 1 Petrus ya di 1 Petrus 3 ayat 20 sampai 21. Tadi 2 Petrus, kalau 1 Petrus 3 ayat 20 sampai 21. 1 Petrus pasal 3 ayat 20-21. Iya. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah sampai murka, menyesal terbunuh. Ya, ketika Allah tetap menanti itu loh, tubuh Kristusnya harus tetap dibangun. Ya, hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah, hanya sedikit. Gak usah juga kamu sekarang selamatkan oleh biasa, yaitu baptisan air. Maksudnya bukan untuk membersihkan kasih mati melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, saya buka untuk baptisan air. Anak-anak ya nanti minggu Senin yang ke depan tanggal 24 ya. Nanti ada pendaftaran baptisan air anak yang umur 12 tahun sampai manula. Ya, batasnya umur 12 tahun. Nanti ada pendaftaran baptisan air. Ya, terus minggu depannya ada baptisan air. Ya, kita ngadakan baptisan air di sini 3 kali. 3 kali setiap tahun. Ya. Juga pendaftaran 1 kali. Saya buka. Sebab inilah hati nurani yang baik, mendengar bisa mengerti, melihat bisa lihat. Hati nurani yang baik. Waktu zaman Nuh tidak taat dan Tuhan menantikan, Bahtera Nuh dibuat. Nah sekarang Tuhan sedang membuat tubuh Kristus, membangun tabernakel rohani, mengajar mempelajari Alkitabnya. Yang tadi sudah saya tunjukkan miniatur kerajaan sedang membangun untuk Kristus sekarang dengan hati nurani yang baik, bukan hati nurani yang lama dan tidak, hati nurani yang baik. Ya, hati diubahkan, memahami rencana Allah, menangkap, melakukan apa yang Tuhan inginkan di kehidupan kita hingga sampai puncak kita betul-betul selamat. Ya. Supaya genaplah firman Allah, kita dipilih sejak semula oleh Roh dan kita diselamatkan oleh firman Allah. Tuhan kan tulis sejak dulu sebelum dunia dijadikan, kita ini sudah dipilih tinggal, sudah ditempatkan pada mana, negara mana, suku apa, mau Papua ke, mau Ambon ke, mau Jawa ke, Sumatera ke, Kalimantan ke, Amerika ke, itu Tuhan sudah pilih, sehingga Tuhan menetapkan. Disitulah ujian kita.
roh yang menggunakan tubuh ini. Mau taat atau melawan. Roh ini keganggu oleh daging ini. Daging ini musuh kita, musuh roh yang sejati ini. Sebab itu hiduplah berbuatlah seperti roh, tidak binasa oleh firman. Firman Allah kita dengar, kita baca, lakukan. Ini yang membuat kita selamat. Membaca, melihat, mendengar, mengerti, melakukan. Ini loh. Hati-hati ya, kalau kita ini sudah Tuhan sudah pilih, saudara hingga lahir di dunia ini. Sebetulnya kalau kita baca Alkitab, manusia yang lain dunia ini sebetulnya orang-orang melihat, tetapi jatuh karena daging, karena jatuh kepada anak manusia. Nah inilah celaka. Tetapi Tuhan tetap mengasihi saya dan saudara berusaha bersama saya. Tuhan mau memilih saudara. Saudara mau diutus? Saudara mau diutus? Baik senang maupun tidak senang, lakukan. Kita selamat dan orang yang dengar kita doakan supaya juga selamat. Mari kita baca ayat terakhir. Ya, ayat terakhir 1 Tesalonika 2 Tesalonika 2 ayat 13. 2 Tesalonika 2 ayat 13. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Ya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Ini beda. Bukan dalam 1 Tesalonika ya, yang di situ salah. Ya. 1 Tesalonika. Ya. 1 Tesalonika. 2 Tesalonika 2. Ya, itu betul. Ya, 1 Tesalonika. 2 Tesalonika 2. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Ya. Akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari semula dipilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang dikuduskan kamu dan dalam kebenaran yang kami percayai. Haleluya. Sejak awal ya kita dipilih jadi anak Allah, tapi jangan kemudian dengan anak manusia. Loh, anak manusia kalau menyembah berhala, nggak percaya bahwa Kristus itu anak manusia, cantik-cantik, cantik, dirinya cantik-cantik, rumahnya hebat-hebat, ya rumahnya hebat, pegakasnya di rumah canggih-canggih, jangan terpincut. Ya nanti sudah pelajari ya di Kejadian 5. Yang pertama kali menemukan bangun tenda adalah keturunan Kain. Ya. Yang pertama kali yang menemukan gerabah, ya, itu keturunan Kain. Dan pertama kali yang menciptakan alat-alat musik, keturunan Kain. Ya. Kita bisa main musik untuk kemuliaan Tuhan. Punya rumah bagus untuk Tuhan. Loh, mereka punya rumah begini. Saya pernah membaca hotel dibangun. Hotel itu bisa bergerak, muter. Ya. Seperti sebilah. Ya. Hotel. Ada hotel, ada air terjunnya. Hebat. Manusia. Penemuan baru. Cuma kita ini firman Allah selalu baru. Ya, dipikir makan rumput dan hijau, air yang tenang. Haleluya. Itu manusia itu. Nah kalau kita bisa nikmat itu tidak salah. Tapi jangan mengaminkan benar firman Allah dengan dunia, tidak boleh.
nanti bahasanya beda. Nah, inilah yang Tuhan nyatakan pada hari ini. Kiranya kita jadi demi Tuhan, dan kiranya kakak bisa terlaksana, jangan sampai dihambat oleh corona. Ya, dan ditakut sebenarnya. Ya, kemarin saya nyetir, ya ada corona loh, ini serta kita yakin, percaya nanti saya harus koordinasi dengan kesehatan, dan untuk pimpinan kesehatan dan pegang kesehatan tanya bagaimana syaratnya orang yang dari sana dan ada virus corona yang dia sehat, mungkin supaya tidak dituduh macam-macam, mungkin bawa surat ke kesehatan, ya, supaya terlaksana semuanya dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya.